Dan mereka itulah yang mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan, meremehkan, menggoro-goroi ayat kami. Ayat-ayat Al-Quran dianggap, sebagian ayat-ayat Al-Quran itu dongeng, dianggap neraka itu hanya fiksi, kehidupan surga fiksi, kemudian yaumul hisab juga dianggap fiksi, artinya fiksi, nggak jelas, cuma buat cerita-ceritaan doang. Itu termasuk wa kadzdzabu bi ayatina. Mereka itu juga termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Orang Islam biar kata dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tidak percaya yang namanya yaumul ba'ats, yaumul hisab, ya, kemudian annar al jannah, tetap aja dicatat sebagai kelompok orang kadzdzabu bi ayatina. Ancamannya keras, neraka gitu. Nggak boleh setengah-setengah, harus total. Karena kita udah banyak cerita bagaimana tentang kehidupan padang mahsyar, udah kita ceritain, ya. Neraka juga sebagian sudah kita ceritain. Yang sebetulnya itu sekali lagi dipersembahkan bukan untuk orang-orang beriman, bukan orang-orang mukmin yang bersujud, bersedekah, ya, berzakat, kemudian berinfak, kemudian melaksanakan amal-amal sunnah. Bukan, neraka bukan di situ tempatnya buat mereka, bukan. Untuk orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Untuk orang-orang kafir, semua orang kafir, baik itu dari golongan ahlul kitab, maksudnya orang beragama selain Islam, tetap aja khalidina fiha abada. Bukan buat jamaah musolah al-hikmah, lah jauh, agak nyambung kalau diurut-urut ke situ. Meskipun di antara umat baginda Nabi besar Muhammad SAW ada juga yang sempat nyemplung, dicuci, digebek di neraka, karena itu tadi kebangetan gitu. Nah, ini bab neraka saya pengen cerita dulu. Satu ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengumpulkan orang kafir, menyatukan orang kafir dan orang Islam. Orang Islam nih, bukan orang mukmin, bukan. Orang Islam yang bersyahadat, maksudnya dia hanya menggawangi kalimat tauhid. Pokoknya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ogah sholat, ogah zakat, sedekah kagak, begitu. Paham? Dimasukkan, itu hadisnya dari Sa'id ibnu Abi Burdah, ya, dalam kitab Mawaizul Usburiyah. Saya bacain teksnya. Idza ijtama'a ahlun nari fin nari wa ma'ahum man sya'allahu ta'ala min ahlil qiblah. Satu ketika dikumpulkan tuh penduduk neraka dari golongan non muslim, maksudnya orang-orang kafir, dan orang-orang ahli qiblah, maksudnya orang Islam. Orang Islam maksudnya dikumpulkan, dijadiin satu. Ya. Kemudian qalal kuffaru lil muslimin, orang kafir yang ada di neraka itu berkata kepada orang-orang muslim yang ada di neraka, yang gabung sama mereka nih, berkata, alam takunu muslimin. Orang kafir itu ngomong, lah ente bukan orang-orang Islam, setahu saya ente orang-orang Islam, kenapa ada di sini, gitu. Paham maksudnya? Jadi orang kafir tuh kalau bahasa kita ngecengin, ngebully. Fama aghni ankum islamikum wa qad sartama ma'ana finnar. Fama aghni ankum islamikum. Kalau begitu buat apa keislaman Anda? Kalau statusnya ujung-ujungnya sama dengan saya masuk neraka, begitu. Wa qad sartama ma'ana finnar. Buat apa kalau begitu? Percaya kepada Allah kalau ujung-ujungnya sama saya di neraka. Ini jangan dibilang kagak masuk akal. Penduduk neraka sekelas-kelas apapun pasti diberikan kesempatan oleh Allah bicara. Contohnya banyak dalam ayat Al-Quran. Ya laitani qaddamtu li hayati, kata penduduk neraka. Ya seandainya dulu hidup gua ini melakukan amal-amal kebaikan. Itu ucapan-ucapan penduduk neraka. Masalakakum fi saqar, dalam surat Al-Mudaththir. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka, kata Allah?
ya, qalu lam naku minal musallin, sungguh kami ini bukan termasuk orang-orang yang sholat. Itu ucapan penduduk neraka. Jadi jangan dibilang nggak masuk akal. Allah itu bebas melakukan sesuatu. Yaf'alu ma yasha. Diberikan kesempatan ngobrol. Ya. Lalu buat apa kamu Islam kalau ujung-ujungnya sama saya? Wah, itu kecengan. Kemudian Allah mendengar itu. Allah mendengar percakapan antara orang muslim dan orang kafir. Fa amara bi ikhrajum man kana min ahlil qiblah fa akhraju. Pada saat itulah Allah memerintahkan malaikat, panggil malaikat Malik tuh, penjaga neraka. Malik, kalau bahasa kitanya, itu keluarin tuh orang Islam yang habis dicengin orang kafir, keluarin segera. Dikeluarin sama Malik. Tersinggung Allah. Tersinggung gara-gara orang yang tidak beriman sama sekali bilang begitu. Untuk apa kamu beriman kepada Allah? Ujung-ujungnya itu umat Rasulullah yang begajul, maksudnya yang kelasnya udah jolim, bedegul, udah parah, yang kagak pernah sujud, cuman gawangin kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Segitu aja masih Allah tolong. Gitu. Segitu aja udah Allah tolong dengan kalimat la ilaha illallah. Karena itu hadisnya sahih. Hak. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, udah pasti masuk surga, betapapun dia akan dikemplang dulu. Maka buru-buru diangkat itu penduduk neraka dari kalangan kaum Islam, orang-orang Islam, karena dicengin. Enggak terima Allah. Enak aja lo orang kafir kalau bahasa kita. Lu mah kafir abadan abada, khalidina fiha. Enggak bisa. Bagaimanapun ini umat Rasulullah, dia tetap percaya asyhadu an la, dia pernah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dzi salasi syu'ab. Itu dalam surat Al-Mursalat ayat 29-30. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Pergilah kamu, kalian masuklah orang-orang kafir yang mendustakan ayatku itu ke neraka, ke dalam azab. Ya, intaliqu ila zillin dzi salasi syu'ab. Masuklah ke dalam azab itu, api neraka itu yang mempunyai api itu 3 cabang. Api neraka itu bercabang gitu. Kayak lidahnya naga, kayak lidahnya kadal. Kadal lidahnya 2. Ada, tapi ini neraka Zi salasi syu'ab, yang apinya itu mencar begitu. Itu. Jadi saking dahsyatnya api neraka itu begitu, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat. Dan api itu tidak akan memberikan kamu maslahat apapun. Tidak akan pernah bisa menolongmu kecuali kepedihan, maksudnya begitu. Iya, coba kayak apa? Iya. Dan api itu memercikkan kembang seperti kita nabuh petasan jangwe, begitu meledak tes ada kembangnya, seperti iringan-iringan ontak yang berjalan di padang pasir. Begitu api neraka, saking dahsyatnya Allah gambarkan. Tapi itu sekali lagi untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang munafik sebagaimana sudah kita ceritakan minggu lalu. Begitu, bukan buat kita. Kalau terlanjur nyemplung pasti nantilah. Makanya jangan mau nyemplung. Kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita berhusnuzon, beramal ibadah. Ya, tentunya banyak kita melakukan amal ibadah mendekatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini akhir zaman. Paham? Akhir zaman itu yang terbaik buat kita adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Ar-Rahim. Berhusnuzon kepada Allah, Ghafurur Rahim, Wasi'al Maghfirah. Seberapapun dosa kita, ya, kita percaya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kedepankan husnuzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan turutin setan yang berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudirin nas, dalam pengertian kita dibikin kagak nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak nyaman dengan Allah yang punya Rahman, yang punya Rahim, yang punya Wasi'al Maghfirah.
Kadang kita kurang percaya diri, paham? Jadi hamba yang nyesel aja bawaannya, rasa bersalah, dosa aja, sehingga menimbulkan kemalasan-kemalasan. Kita nggak pede tampil di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian was-was yang paling kenceng. Jadi was-was itu bukan cuma ketika sholat Allahu Akbar kita diingatkan ini itu, bukan. Tapi was-was yang sesungguhnya adalah kita kufur nikmat. Kita tidak percaya diri terhadap Allah kita sebagai zat yang maha pengampun, zat yang maha wasi'ar rahmah, wasi'al maghfirah. Dimanapun kita menghadap Allah dengan hati yang sungguh kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah terima taubat kita, terima istighfar kita, terima permohonan ampun kita. Itu. Nah, setan tuh demennya begitu. Pokoknya kita dibikin jauh aja, dibikin kagak percaya diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua manusia hina, jangan begitu. Jangan. Gua banyak dosa, semua orang juga banyak dosa. Gitu. Akhirnya dengan dia merasa banyak dosa, dia nggak pantas melakukan ini, melakukan itu, melakukan kebaikan. Itu was-was yang sesungguhnya. Was-was yang sesungguh-sungguhnya, was-was itu. Ketidakpercayaan seorang hamba melakukan ketidakpantasan, ya, karena bisikan setan untuk dia melakukan perkara-perkara kebaikan yang semestinya Allah sudah perintahkan. Itu bahaya. Itu kerjanya setan. Was-was paling dahsyat itu. Gak pantas gue ketemu kiai, gue kan orang balik itu. Gak pantas gue duduk di majelis, gue tukang mabok, biarin aja dah gue begini. Itu was-wasnya setan yang sesungguhnya. Kalau was-was sementara itu kita dalam sholat, pikiran kita diganggu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu di situ maksudnya. Yang hakikatnya bukan dalam sholat. Ini bahaya. Itu kerjaannya setan supaya dia merasa nanti temen gue ini agak lama. Itu akan menyesatkan umat. Minimal biar kata dia masih Islam, lamaan dah. Di akhirat disiksanya lamaan bareng gua, begitu. Hati-hati. Tipu daya setan tuh begitu. Jangan sampai kita terpancing, terjebak ke arah-arah yang kita sendiri tidak percaya. Oh, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala wasi'al maghfirah. Akhir zaman kita sifati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun, Engkau maha pemberi rahmat, dan rahmatmu seluas dan melebihi langit dan bumi dan segala apa yang ada di dalamnya. Begitu. Senang Allah. Gitu. Senang kalau Allah disifati seperti itu. Jangan kita terus-terusan merasa terpojok dengan diri kita sendiri. Kelamaan hidup kita begitu. Ya. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan segala perkara, segala sesuatu tentunya sudah tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dhabtanahu, yakni sudah ada catatan-catatannya. Kitaban, berbentuk kitab. Maksudnya apa? Kitaban fil lauhil mahfuz. Ya, ini kitab yang tertulis di lauhil mahfuz. Sudah tertulis amal-amal kita untuk kita pertanggungjawabkan di yaumul hisab. Hari di mana manusia dituntut untuk mengakui apa yang pernah dia lakukan semasa hidup. Itu nggak main-main. Gitu. Semakin banyak kita menyakiti orang, maka semakin banyak tentunya yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hisab kita. Semakin banyak kita melakukan perkara-perkara yang Allah murkai, tentunya semakin membuat kita terpojok di yaumul hisab. Ya. Diberikan kita ada di kitab. Nih catatannya. Diputar film kita lagi. Kresek kayak CCTV zaman sekarang. Kayak layar tancap zaman sekarang. Suruh ngakuin satu-satu. Lama dong, lama. Iya, udah banyak kita singgung tuh kemarin. Tapi karena ayat ini terkait dengan itu, ya mau nggak mau kita ulas lagi. Lama. Di padang mahsyar ada yang 100 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 5 menit, ada yang 1,5 jam, ada yang 3 menit, lah macam-macam. Gitu. Tapi sekali lagi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doa-doa untuk meringankan hisab kita. Termasuk yang sering kita dengar tuh di sini baca tadi juga dibaca tuh habis sholat maghrib. Ya.
Allahumma inna nas'aluka salamatin fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa zidatan fil rizqi wa barakatan fil ilmi wa zidatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Itu doa cakep, baca terus supaya ketika kita dihisab, kita masuk dalam kelompok-kelompok orang yang diringankan hisabnya, dimaafin, dicepetin. Kan malaikat punya sentimen. Nanti kita dihisab didampingi oleh malaikat syahid, digiring kita dari kuburan menuju ke padang mahsyar, didampingi oleh malaikat sa'iq. Kemudian pada saat kita dihisab, kita didampingi malaikat syahid. Tuh, dua kelompok malaikat yang satu bagian giring, ngumpulin, dijemur dulu tuh, lama dijemur di situ. Habis dijemur udah pada teriak-teriakan, nah tergantung amal segala macam, baru dihisab, digiring sama malaikat syahid, dipersaksikan. Nah kalau malaikatnya CS, Allah terima doa kita, ya udah cepetin. Itu, esek. Malamnya diputar cepet amat itu. Esek 5 menit dong. Itu maksud. Banyak kita itu mendoakan malaikat. Ini sering saya ulang-ulang. Ya, wa ila jami'il malaikatul muqarrabin. Assalamualaikum ya Jibril, assalamualaikum ya Mikail, Israfil, Israel, assalamualaikum. Kita ucapin gitu Al-Fatihah supaya itu tadi di kuburan kita juga nanyanya nggak macam-macam, nggak banyak bener, nggak ribet. Ya kan sungkan. Mereka terkena khitab fikih. Sama seperti Fir'aun yang pada saat mau tenggelam baru mengucapkan la ilaha, disumpel sama tanah laut. Coba, saking gedemnya tuh malaikat disumpel mulutnya supaya tidak mengucapkan la. Padahal lah mau mengucapkan la, disumpel kagak jadi. Punya sentimen malaikat. Lah jangan salah. Tuh dikasih hak veto juga dikit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gedek, untuk melakukan perkara yang yaitu tadi. Semakin kita misalnya banyak mendoakan para malaikatul muqarrabin, semakin kita kalau bahasa kita deket dah, sinyalnya kenceng gitu tujuannya. Makanya ulama kita kalau ngajari nggak main-main begitu. Ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyatihi wa azwajihi, ya. Kemudian wala jamil anbiya'i wal mursalin, jamil malaikatul muqarrabin, kan begitu. Mereka yang punya kuasa, yang ditugaskan Allah sesuai dengan tugas job description-nya masing-masing. Ya, begitu. Yang tadinya mau nyabut kita kenceng karena amalannya metehain malaikat Israel mulu, ya kedet dikit dah. Ya dah lu karena bahaya sama gua sering ngirimin hadiah begitu, pelan-pelan aja dah. Begitu, jangan salah. Itu ilmunya para aulia. Yang kita enggak ilmuin, enggak kita sadari, mereka itu mengajarkan itu supaya kita mengamalkan. Begitu. Iya, yang tadinya kita mau ditanya di dalam kubur, nanyanya kan kenceng. Dalam rupa yang begitu hitam, misalnya kalau amal kita buruk, dalam mengerikan, sosok mengerikan, paling kagak dirubah dikit-dikit dah. Kalau kita banyak dosa tapi banyak amalannya itu petehain aja kerjaannya. Paling tidak kan ada nilai toleransi. Begitu hukum. Gitu. Ya itulah fungsinya kita ngaji. Kita dengerin ulama-ulama kita. Dulu kan kita juga begitu ngaji. Kita riwayatkan kembali supaya ilmu-ilmu yang seperti ini nggak punah. Ilmu yang dianggap klasik nggak masuk akal ini padahal sesungguhnya hak dan hampir punah di tengah era modern zaman akhir semacam ini. Begitu banyak hal-hal yang hampir punah, yang konon katanya di orang perdebatkan itu nggak ada dalilnya, itu nggak ada diajarkan Rasulullah. Ya orang taunya nyelak ya begitu. Ntar begitu kita ajak satu persatu debat bingung. Ya udah biarin, yang kagak terima begitu aja deh, biar aman. Yang kagak mau ya silakan. Tapi para aulia, para ulama kita mengajarkan sesuatu itu nggak pernah yang namanya tanpa dalil. Paling tidak beliau sudah lebih ma'rifat daripada kita begitu. Secara kasta tasawufnya. Saya pikir hanya itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Karena waktu kita sudah masuk. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terjadi di langit dan bumi dan segala isinya.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.